Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di hari ini. Di hadapan kita ada Ketua Umum kita Kiai Haji Abbas bin Yahsi yang kami hormati, kami muliakan. Wakil Ketua Umum Kiai Ibnu Usman Al-Bantani, Sohibul Bait yang kata Kiai Imad juga Sohibul Musibah yang kami hormati dan muliakan. Kiai Muharor, matur nuwun sangat sudah berkenan disiapkan tempat, disiapkan untuk pelatihan rapat koordinasi nasional PWI yang pertama. Insya Allah Kiai mendapatkan keberkahan, kemaslahatan, semua masalahnya diselesaikan, hajat-hajat kabul, baik Kiai dan keluarga besar, para santrinya dan juga seluruh anggota keluarga PWI NS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul di kotanya para wali, negeri Demak. Ini merupakan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah Demak. Tapi juga terkait dengan sejarah dengan para wali Songo. Raden Patah Demak adalah menantunya Sunan Ampel. Jadi Raden Patah Demak itu menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Asikoh. Raden Patah Demak juga saudara ipar dari Sunan Giri. Karena Sunan Giri ini memiliki istri putrinya Sunan Ampel juga yang bernama Murtasiah. Raden Patah Demak berbesanan dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo. Raden Patah Demak memiliki putri yang bernama Ratu Kirana Purnamasidi, menikah dengan Maulana Hasanuddin Banten, kakeknya saya, kakeknya Kiai Imad dan orang-orang Banten. Raden Patah Demak juga punya putri bernama Ratu Nyowo, menikah dengan Pangeran Pasarean Muhammad Arifin. Nah itu kakeknya ketum kita, Kiai Haji Abbas bin Yahsi, keturunan dari Patah Demak dari putrinya yang bernama Ratu Nyowo yang menikah dengan Pangeran Muhammad Arifin Pasarean. Jadi Gus Abbas ke Demak, Kiai Imad ke Demak, pulang kampung, sowan kepada negeri leluhurnya. Dan juga Raden Patah Demak memiliki putra bernama Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono Demak menikah dengan Ratu Pembayun, putrinya Sunan Kalijogo. Nah, berarti Raden Patah Demak itu menantu dari Sunan Ampel, saudara ipar dari Sunan Giri, besan dari Sunan Gunung Jati dan juga dari Sunan Kalijogo. Nah, kalau yang dari Sunan Kalijogo, Raden Patah Demak berputra Sultan Trenggono. Sultan Trenggono nantinya memiliki putri Ratu Mas Cempoko yang dinikahi oleh Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo Pajang. Leluhurnya dari pendiri NU, Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, bahkan juga dari keluarga Bani Mutamakin. Semalam juga ada Kiai Ibadillah Tamam juga hadir. Nah, itu juga masih keturunan Demak juga. Dari Jaka Tingkir dan memiliki putra Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memiliki putri yang bernama Diah Banowati, ibunya Sultan Agung Mataram. Nah, itu menurunkan Katon Jogja dan Katon Solo semuanya keturunan Demak. Dan juga Pajang keturunan Demak juga. Nah, Pangeran Benowo selain memiliki putri Diah Banowati, ibunya Sultan Agung Mataram, juga punya putri yang bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, adalah ibunya Sultan Banten yang keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Jadi Banten itu kakak sepupu Sultan Banten keempat, kakak sepupu dari Sultan Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi saling bersaudara, saling berkerabat. Nah, inilah yang sesuai dengan sabda Nabi, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi silsilah itu bukan buat sombong, rasis, fasis seperti para Habib Alawi yang merendahkan kiai, merendahkan pribumi, tapi untuk menyambung silaturahim. Ternyata orang Demak bersaudara dengan orang Cirebon, bersaudara dengan orang Banten, bersaudara dengan orang Jogja, dengan orang Solo, juga dengan orang Madura. Karena Raden Patah Demak juga punya anak yang bernama Raden Pamekasan yang ada di Pamekasan Madura. Jadi Raden Patah Demak bersaudara dengan Madura juga.
Jadi silsilah itu untuk menyambung silaturahim, menyambung kerabatan, bukan buat takabur sombong seperti iblis, seperti Habib Ba'alawi. Ya. Mereka itu adalah siahnya iblis, pendukung iblis, mewarisi sifat-sifat iblis. Padahal andai kata keturunan Rasulullah harusnya mengikuti ajaran Nabi, bukan mengikuti ajaran iblis. Kiai Iman tadi juga sudah menyampaikan, para Habib Ba'alawi itu tidak pantas disebut penjajah, tapi penumpang. Nah, saya tambahkan, mereka juga parasit yang harus kita waspadai. Para kiai-kiai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu mereka menghina kiai, katanya kiai yang menikahi syarifah itu taek, dibilang begitu. Astagfirullah. Ini yang harus kita waspadai. Kedepannya haram para kiai, para ustadz, para ustazah, para ibu-ibu menikahkan anak-anaknya dengan Habib, haram. Karena mereka membuat kemudaratan. Para wanita seperti Mbak Zeda Salim saja itu sama Habib dinikah dengan mahar 100.000 rupiah saja. Udah bosen dibuang, diceraikannya ada, para wanita-wanita diceraikan lewat SMS. Ada yang mereka semuanya memandang rendah para wanita. Dan harus diketahui, dulu dalam sejarah mereka parasit terhadap Kesultanan Nusantara. Ada Aceh, ada Banten, ada juga Siak Banasan. Nah, Siak itu di Sumatera ya. Jadi ketika itu, ini yang harus kita kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu kita pelajari untuk menjadi pelajaran ke masa depan. Jadi dulu Habib Ba'alawi itu menikahi putri sultan. Dulu sultan-sultan itu ada yang husnuzon, prasangka baik, disangka mereka cucu nabi, disangka kalau menikahkan putrinya akan mendapatkan keberkahan. Ternyata mereka parasit yang berupaya mengkudeta tahta kesultanan. Di Siak, sultannya ada yang memiliki putri dinikah oleh Habib, padahal putri ini punya saudara pria. Saudara pria ini harusnya sebagai pewaris tahta sultan dan juga punya anak laki. Tapi karena punya menantu Habib, ini kemudian anaknya itu mengkudeta sepupunya, sehingga akhirnya malah mereka yang menjadi sultan. Nah, itu yang kita waspadai. Jangan sampai para kiai-kiai di pesantren nanti punya putri, punya menantu Habib, nanti pesantrennya itu bisa diambil alih oleh para Habib Ba'alawi ini. Ini yang harus waspadai. Juga di Aceh. Di Aceh pernah, sebelumnya paling awal tuh di Banten. Tapi kalau di Banten tahun 1750 menikah dengan Sultan Banten, mereka upaya mengkudeta, perlawanan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang beserta pasukan. 1753 Habibah Fatimah berhasil digulingkan. Kemudian yang perlu orang tahu adalah di Aceh. Di Aceh tahun 1815 sampai dengan 1820 ada Habib Marga Aidit, sama marganya dengan marga DN Aidit yang penggerak PKI. Dulu Sultan Alauddin itu dikudeta oleh Habib. Yang Habib ini punya keturunan garis ibu ke Sultan Aceh. Jadi Sultan Aceh itu ada yang memiliki putri, nanti menurunkan namanya Husain Aidit. Husain Aidit ini punya anak bernama Abdullah bin Husain Al-Aidit Ba'alawi, menggulingkan, mengkudeta tahta daripada Sultan Alauddin di tahun 1815. Terjadi perlawanan, akhirnya di 1820 Sultan Kabib Aidit Parasit ini berhasil digulingkan dan kabur ke Pulau Penang, Malaysia. Ini yang orang harus waspada. Jadi mereka menjadi menantu tokoh-tokoh, menantunya sultan, menantunya kiai, menantunya ustadz, bisa-bisa jadi parasit. Ini yang harus kita waspadai, kiai-kiai, saudara-saudara. Jangan sampai seperti kiai kita memberi wanti-wanti malah digeruduk. Kiai Nur Ikhyak itu maksudnya baik, memberikan petuah nasihat supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan kemudaratan. Tapi ternyata malah yang menyampaikan kebenaran malah digeruduk. Itu yang harus kita waspada. Nah,
untuk pembekalan kepada para anggota PWI, perjuangan kita ini bagaikan perjuangan maraton. Jangan kena lelah, kita harus istiqomah. Batu karang yang keras saja, kalau terkena tetesan air terus menerus, itu akan pecah. Begitu juga kekerasan hati para mukibin, para kabid. Kalau terus menerus kita sampaikan, suarakan kebenaran, insya Allah mereka akan tersadarkan dan juga Indonesia akan kembali jaya. Jadi saya nggak perlu lama-lama. Sekarang kita ke bagian kuis saja ya, Sekjen ya. Siapa yang kira-kira